Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala ramadhana syahral karamah wa farada 'alal muslimina siyamah. Wassalatu wassalamu ala man sanna lahum qiyamah. Sayyidina wa maulana Muhammadin rasulil hidayati war rahmah wa ala alihi wa sahbihi wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita telah memasuki hari ke-8 di Ramadan tahun ini. Mudah-mudahan kita bisa memaksimalkan seluruh potensi pahala yang Allah tawarkan kepada kita. Hadirin yang saya hormati, secara sunnatullah ada beberapa hewan yang melakukan puasa layaknya manusia, seperti induk ayam. Dia melakukan puasa selama mengerami telurnya sampai telur tersebut berubah menjadi anak ayam. Dan di antara beberapa hewan yang berpuasa, kita bisa mengambil pelajaran dari kedua hewan. Yang pertama adalah puasanya ulat, dan yang kedua adalah puasanya ular. Puasa ulat dan ular adalah perumpamaan hikmah Ramadan yang membedakan antara perubahan hakiki dan sekedar menahan lapar saja. Puasa ulat adalah metamorfosa yang menghasilkan transformasi positif total dari ulat yang menjijikan menjadi kupu-kupu yang indah dan bermanfaat. Sebaliknya, puasa ular hanya mengganti kulit saja tanpa mengubah sifat rakus dari wujud, dan wujudnya juga sama, tetap ular. Berikut ini adalah perbedaan antara keduanya. Puasa ulat adalah transformasi positif. Prosesnya dia mengasingkan diri dalam kepompong, dan hasilnya ia berubah total dari ulat yang menjijikan menjadi kupu-kupu yang indah. Juga ada perubahan fisik dari pemakan daun, jadi perubahan sifat dari pemakan daun atau hama yang perusak menjadi penyerbuk sari bunga yang bermanfaat. Dari perilakunya juga berubah. Cara bergeraknya dari melata menjadi terbang ke sana kemari. Dan hikmahnya adalah puasa yang menghasilkan perubahan akhlak dan meningkatkan kualitas diri atau takwa. Itu pelajaran yang kita bisa ambil dari puasanya ulat. Dan selanjutnya adalah puasa ular. Puasa ular ini hanya perubahan fisik saja. Prosesnya sama, menahan diri dari makan dan minum, dan tujuannya adalah untuk berganti kulit saja. Tidak ada tujuan lain selain dari itu. Hasilnya kulit baru, namun wujud, nama, dan jenisnya tetap ular, sama, tidak ada perubahan. Tidak ada perubahan sifat dan karakter, sama, tetap buas, dan berjalannya sama, tetap ngadapang, tidak lantas menjadi berdiri. Hikmahnya, puasa ular adalah puasa yang hanya mendapat lapar saja dan dahaga tanpa membawa perubahan perilaku dan peningkatan iman. Perumpamaan ini mengajarkan agar manusia berpuasa seperti ulat yang bermetamorfosis dari pribadi yang lebih menjadi pribadi yang lebih baik, bukan seperti ular yang kembali ke tabiat lama setelah Ramadan usai. Dan puasa ular ini mungkin yang diingatkan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, rubba shaimin laisa lahu min siyamihi illa luju'. Banyak di antara kalian yang berpuasa
yang dengan puasanya hanya mengubah, yang dengan puasanya hanya mendapatkan haus dan lapar saja. Artinya dia tidak mendapatkan pahala dari puasanya. Peringatan ini jelas bahwa kita selain harus meningkatkan ibadah-ibadah selama Ramadan dengan menambah ilmu dan menambah tilawah, juga kita harus mengetahui apa-apa saja yang bisa mendapatkan, yang bisa menggagalkan pahala Ramadan tersebut. Itu diantaranya ada beberapa dosa yang bahkan kita sendiri tidak sadar melakukannya. Ada kedoliman yang tidak terasa atau tidak disadari. Seringkali ini merupakan bentuk kedoliman halus yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari, entah itu kedoliman terhadap diri sendiri atau kedoliman terhadap orang lain, juga bahkan kedoliman terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Maha Pencipta. Yang pertama adalah kedoliman terhadap diri sendiri, yaitu dolimun linapsih. Contohnya adalah mengabaikan kesehatan atau tidak merawat tubuh, atau membiarkan tubuh sakit, tidak mengobatinya. Padahal kita sendiri mengetahui bahwa tubuh ini adalah aset titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita supaya merawatnya agar tetap sehat dan produktif sepanjang hayat. Contoh berikutnya adalah berbuat dosa-dosa kecil terus-menerus dan meremehkan kemaksiatan-kemaksiatan kecil. Padahal hal tersebut dapat mengotori hati dan merugikan diri sendiri. Kedoliman terhadap diri sendiri ini mestinya kita sadari dan tidak kita lakukan, apalagi dalam keadaan kita berpuasa Ramadan. Dan yang kedua adalah kedoliman terhadap orang lain atau sesama makhluk hidup lainnya, seperti menunda pembayaran hutang padahal kita mampu untuk membayarnya, dan kita lebih mendahulukan hal lain daripada membayar hutang tersebut. Ini adalah bentuk kedoliman, bahkan kedoliman yang sangat besar dosanya. Itu karena kita telah dolim terhadap orang yang mengasihi kita. Jelas-jelas orang tersebut mengasihi kita dengan memberikan pinjaman tersebut kepada kita di saat kita membutuhkan. Dan contoh berikutnya adalah kedoliman yang dilakukan oleh harta kita, juga hewan peliharaan kita. Misalkan hewan peliharaan kita merusak harta orang lain atau mengotori harta orang lain, ini juga sama dosanya kepada kita, bukan kepada hewannya. Dan banyak contoh-contoh kedoliman yang kita sendiri tidak sadari melakukannya, karena bisa jadi kedoliman tersebut dilakukan oleh harta kita. Dan yang ketiga adalah kedoliman terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melakukan syirik yang bentuknya halus. Misalkan kita lebih mengandalkan makhluk, menomorduakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau kita lebih mengandalkan harta kita, menomorduakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lebih mengandalkan obat dan menomorduakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini juga sama, dolim terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ada dampak dari kedoliman-kedoliman yang telah saya sebutkan tadi. Meskipun tidak terasa, perbuatan ini tetap mendatangkan dampak, yaitu mengikis pahala, amal kebaikan bisa habis untuk membayar kedoliman terhadap sesama. Yang kedua, hati menjadi mengeras karena tindakan dolim secara terus-menerus dan kita tidak merasakannya. Semoga kita bisa menghindari semua yang telah diceritakan tadi, dan kita bisa memaksimalkan Ramadan tahun ini dan menyelesaikannya menjadi
pemenang. Kafaitu kalami huna wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.